Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kita masih akan melanjutkan kegiatan ekonomi. Kalian masih ingat kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi. Yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Pada kegiatan sebelumnya, kita telah membahas yaitu kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Kegiatan hari ini kita akan membahas kegiatan konsumsi. Nah, rata-rata manusia pernah makan di kafe. Kalian pernah makan di kafe anak-anak? Tentu sering ya. Tanpa sadar, saat kita makan di kafe, kita melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang kita lakukan saat makan di kafe disebut kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Kegiatan kita makan di kafe itu termasuk kegiatan konsumsi. Karena kita menghabiskan barang berupa makanan yang kita pesan. Dan kita menggunakan jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe kepada kita. Nah, bagaimanakah anak-anak ciri-ciri kegiatan konsumsi? Baik, mari kita lanjutkan ya. Ciri-ciri kegiatan konsumsi yaitu 1. Barang yang dikonsumsi merupakan buatan manusia. Contohnya, sepeda motor dan mobil. Yang kedua, barang yang dikonsumsi ditujukan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Manusia mengkonsumsi atau membeli motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerja. Yang kedua, barang yang dikonsumsi akan habis atau akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Misalnya, manusia menggunakan motor sebagai alat transportasi, lama-kelamaan nilai guna ekonomi dari motor tersebut akan berkurang. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola kegiatan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi antara lain adalah yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Yang dimaksud tingkat pendapatan masyarakat semakin besar, berarti tingkat konsumsi juga tinggi. Jika tingkat pendapatan masyarakat rendah, maka tingkat konsumsi juga rendah. Yang kedua, selera konsumen. Artinya, setiap orang memiliki keinginan yang berbeda dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya. Yang ketiga, harga barang. Harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang mengalami penurunan. Sebaliknya, harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang mengalami kenaikan. Yang keempat adalah tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya. Nah, sekarang yang kelima, jumlah anggota keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi semakin rendah. Yang sekarang adalah keenam, lingkungan. Keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat.
Contohnya, Indonesia yang memiliki daerah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat dibandingkan dengan daerah di kutub utara dan kutub selatan. Anak-anak, barang dan jasa yang biasa dikonsumsi itu apa saja ya? Kalian tahu kan? Nah, anak-anak, penggolongan barang dan jasa untuk konsumsi. Yang pertama, barang yang habis dalam satu kali pakai, contohnya makanan. Yang kedua, barang yang habis untuk beberapa kali pakai, contohnya pasta gigi, sampo, dan sabun. Yang ketiga, barang yang habis dipakai dalam jangka waktu yang lama, contohnya rumah, sepeda motor, dan mobil. Dampak positif dan negatif perilaku konsumtif. Kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Dampak positif perilaku konsumtif: membuka dan menambah lapangan pekerjaan, karena akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Yang kedua, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan, karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Yang ketiga, menciptakan pasar bagi produsen, karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dampak negatif perilaku konsumtif. A. Pola hidup yang boros. Orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan barang tersebut diperlukan atau tidak. Yang B, mengurangi kesempatan untuk menabung, karena orang yang lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan uang ditabung. C, cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa memikirkan kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, anak-anak sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi?